Di awal pembelajaran kita sudah menyepakati kesepakatan kelas ya, yang sudah dibuat secara bersama-sama. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama apa, Rafi? Disiplin datang ke sekolah. Iya, disiplin datang ke sekolah ya, harus disiplin. Kesepakatan yang kedua, ayo Renan. Piket jual sesuai jadwal. Iya, biar bersih kelasnya harus diapa kan? Piket sesuai jadwal. Yang ketiga, oke, kasih. Rukun dengan teman. Rukun dengan teman, tidak boleh saling bully, betul. Yang keempat, Cynthia. Tertib saat guru sedang mengajar. Tertib saat guru lagi mengajar. Ayo, Geo yang terakhir. Saling menghargai dan menyayangi Dengan sesama teman. iya, saling menghargai dan menyayangi dengan sesama Sesama teman. teman. Nih, sudah kita tempel di belakang ya kesepakatan kelasnya. Biar kenapa? Biar selalu diingat dan jangan sampai dilanggar dan dilupakan. Betul. Bagaimana perasaan hari ini? Ada yang tidak? Tidak ada ya? Semua senang ya? Ya, alhamdulillah kalau semua senang. Semoga pembelajaran hari ini berkah ya dan dapat ilmu yang banyak. Nah ini, kalian tadi bangun pagi tidak? Kesiangan tidak tadi bangun? Tidak. Jadi kalau bangun pagi, apa yang pertama dilakukan? Apa? Ambil wudhu. Ini ambil wudhu. Habis ambil wudhu, ngapain lagi nih? Sholat subuh. Ada yang sama dengan Hairi? Sama semua? Iya. Kalau beragama Islam, bangun tidur, ambil wudhu ke kamar mandi, kemudian setelah itu sholat subuh. Ada yang mau melanjutkan? Habis sholat subuh apa yang dilakukan? Oke, Rasid. Sudah sholat subuh mandi. Mandi. Ada yang sama seperti Rasid? Iya. Habis mandi sih? Memakai pakaian. Iya. Pakaian apa sih? Pakaian sekolah. Iya, itu kira pakaian tidur lagi ya, mau tidur. Pakaian sekolah. Terus sih? Sarapan. Sarapan. Tadi Rasid sarapan apa? Nasi goreng, mie goreng, nasi goreng. Semua sarapan kan? Terus sih? Terus memakai kaos kaki. Oh, memakai kaos kaki untuk pergi sekolah. Pamit tidak dengan orang tua? Nah, itu tadi adalah urutan ya. Urutan setelah kita bangun tidur. Coba, apa yang terjadi kalau kita melakukan tidak sesuai dengan urutannya? Misal seperti pakai sepatu. Pakai sepatu, pakai kaos kaki. Benar tidak? Tidak. Itulah ya, kita harus benar-benar mengurutkan kegiatan dengan benar ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi, kemudian memahami tentang permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dan berurutan seperti yang disampaikan Rasid tadi ya. Dan mampu menuliskan instruksinya. Nanti ibu bagi kelompok ya. Jadi nanti bagi kelompok, ibu beri LKPD, kalian akan memecahkan masalah-masalah harus sesuai dengan urutan. Kita nonton video dulu ya. Siapa yang suka nonton video? Ya, tunggu ya. Silakan videonya didengarkan, diamati dan diingat ya informasi yang ada di dalam video. Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, ayo
Ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, seru tidak ini videonya? Seru ya. Jadi dari menonton video ini tadi dijelaskan bahwa ada berpikir komputasional. Jadi apa berpikir komputasional? Menggunakan cara layaknya komputer. Dia berkomputan ya. Kemudian ada prinsip-prinsip komputasional. Yang pertama dalam video tadi dekomposisi, memecahkan masalah yang besar, diurailah masalahnya menjadi masalah yang kecil. Coba tadi di dalam video tadi kegiatan apa yang dekomposisional? Siapa? Oh ya, siapa tadi yang bisa? Ya, Lena. Membersihkan rumah Eyang, betul tidak? Betul. Tadi dia membersihkan rumah Eyang. Masalahnya kan besar tuh, akhirnya diurai jadi kecil. Mereka bekerjanya bagaimana tadi? Apa ya dia? Bergotong royong dan membagi tugas, betul. Jadi itu bagian dari prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua itu pola, menggunakan pola yang sudah ada. Tadi yang di video pola apa tadi? Ya, Cynthia. Memancing. Kenapa memancing, Cynthia? Biar dapat ikan. Biar pola apa tadi di video? Apa? Mancing bawah pohon. Iya, pohon yang rindang yang ada bayang-bayang ya. Iya betul. Aku Cynthia sama Rasid ya. Jadi menggunakan pola yang sudah ada. Contohnya saja nak, misal kalau mendung, sering apa kalau mendung? Sering apa kalau mendung? Hujan. Kalau kita polanya, pola alamnya kalau mendung biasanya sering hujan. Nah itu tanya, kalau kita hujan menyediakan apa biar tidak basah? Atau payung boleh. Jadi kalau
buahnya lebat ya, sudah matang. Nah, seperti itulah abstraksi ya, membuang hal-hal yang tidak perlu ya, hanya fokus pada hal yang penting. Kemudian yang keempat, prinsipnya komputasional, yaitu berpikir algoritma. Ini membuat langkah-langkah yang tentunya langkahnya berurutan dan benar. Tadi di video mereka bikin apa? Happy. Ya, jus apa nah? Mangga. Coba, sudah benar belum mereka tadi? Sudah. Ya, kalau misalnya jus mangga yang duluan dimasukkan susunya tidak sesuai urutan kan? Harusnya mangganya dikupas dulu. Oke, dari sini sudah paham atau belum? Jadi berpikir komputasional itu memecahkan masalah layaknya seperti komputer. Dan ada 4 ya prinsipnya tadi yang sudah kita lihat di video. Ini kita diskusi kelompok ya. Jadi ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya sudah ada ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Jadi masing-masing kelompok ibu akan kasih masalah satu-satu. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok dan membagi tugas ya. Ya. Kelompok 1 itu memecahkan masalah tentang dekomposisi. Buat namanya di bawah sini ya. Kemudian kelompok 2 pengenalan pola ya. Dibuat namanya di bawah sini ya. Kemudian yang ketiga abstraksi. Kemudian yang keempat berpikir algoritma. Ini langkah-langkah membuat mie goreng. Nah, silakan buat nama lagi di bawah sini. Singkatan Mbak. Buat nama lengkap boleh ya. Jadi kalian 4 ini lah ya. Kelompok 1 dekomposisi, kedua pola, ketiga abstraksi, dan keempat berpikir algoritma. Nah, nanti setelah kalian mengisi perwakilan presentasi nanti di depan ya. Ya, silakan dikerjakan. Yang bingung boleh bertanya. Bisa ini?
Oke, jadi kelompok 1 tadi tentang dekomposisi, tentang merancang kegiatan ulang tahun. Tadi sudah disampaikan ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 2 Reti. Satu, petunjuk amati deretan angka di bawah ini tuliskan dalam pengangkutan deretan angka 2, 4, 6, 10, 12. Pola angka ditambah dapat angka 2. Angka berikutnya adalah angka 12. Untuk mengamati deretan yang berikut di bawah ini tuliskan oleh angka 4. Pola berurutan yang adalah lingkaran selalu lalu segitiga bentuk adalah lingkaran. Ya, jadi kelompok 2 tentang apa tadi? Pola. Tadi polanya ada 2 ya. Pola angka dengan pola bentuk. Iya, coba dilihatkan teman-teman yang pola. Nah, ini ya. Jadi kalau pola angka tadi 2, 4, 6, 8, 10 dan titik-titik. Selanjutnya angka berapa? 12. Itu kelipatan ditambah 2. Betul ya. Kemudian ini polanya. Setelah lingkaran segitiga, lingkaran, kemudian segitiga lagi. Itu sesuai dengan pola. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan Cynthia. Aku adalah benda air untuk menemukan acara belok rumah. Aku Apa? Ya, lanjut. Aku adalah mata pelajaran yaitu tentang menuju belakang, mengerjakan kembali dan aku matematika. Ya, jadi kelompok 3 tadi abstraksi. Betul tidak? Ya, nah coba ini bacakan ya salah satu ya. Aku adalah benda elektronik untuk menonton acara film dan berita di rumah. Aku rasanya manis. Ada tidak yang tidak relevan, yang tidak cocok dengan kalimat ini? Ada. Ya, aku rasanya Manis. Aku rasanya manis dicoret atau diabaikan. Fokus pada kalian lakukan saja ya. Apa jadi aku adalah televisi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 yaitu berpikir algoritma. Ayo baca. Urutan yang benar dalam bubur digoreng. Berikan airnya sebelah panci. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Rebus mie goreng 3 menit sampai matang. Masukkan bumbu minyak, bumbu kecap, bumbu dan bumbu cabai. Jika suka Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kelompok 4 tadi berpikir algoritma. Mereka menyusun langkah-langkah dalam membuat apa tadi?
tadi kan berpikir komputasional. Ini adalah evaluasinya ya. Jadi ibu bagikan ya. Sudah ibu nilai, alhamdulillah hasilnya juga sudah bagus-bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nanti hasil evaluasi ini dimasukkan ke dalam map portofolio ya nak ya. Biar sebagai bahan untuk kalian mengingat kembali pelajaran hari ini. Gavian, John, Tasya, Dazia, terus Mada, Rashid, Pepi, nih. Alhamdulillah. Sudah? Kita tepuk semangat dulu satu kali biar tetap semangat walaupun sudah di penghujung pembelajaran ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi, tepuk motor. Ya, jadi alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya, sudah banyak yang betul. Nanti setelah kita akhiri pembelajaran sebelum pulang, kertas evaluasinya dimasukkan ke dalam portofolio situ ya yang di belakang ya. Ya boleh. Kita udah di penghujung materi ya. Nanti materi selanjutnya pekan depan ya Rasid ya. Ya, nanti kita pekan depan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial AI. Nah, tentang mesin cerdas, ada juga mesin non cerdas. Insya Allah akan lebih seru ya. Coba ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Bagian mana yang menyenangkan? Asik. Bagian menonton. Siapa lagi? Repi? Melihat menjadi robot tadi. Latihan? Menjadi robot. Rena? Iya, cosplay sebagai pemrogram ya, bisa mengendalikan robot. Apa lagi? Menyenangkan apa lagi? Nonton video menyenangkan tidak? Iya. Jadi di situ tadi kita belajar prinsip apa tadi? 4 prinsip berpikir komputasional. Coba tadi kelompok 1 apa prinsipnya? Dekomposisi, prinsip komputasional. Apa itu dekomposisi? Kelompok 1. Komposisi adalah cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke, memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Kelompok 2 tadi apa? Apa nak? Pola. Polanya ada berapa tadi sih? Ada berapa polanya tadi di bawah? Angka dan bentuk ya. Tadi pola sudah ya. Seperti kalau kita mau memancing, apa pola alamnya? Iya, bobor. Kemudian kalau sudah mau turun hujan, bersiap apa? Nah, jadi kalau mendung berarti kemungkinan akan hujan. Itu polanya. Jadi harus bersiap jas hujan atau kain. Yang ketiga, abstraksi. Apa tadi abstraksi? Membuat masalah yang tidak penting, fokus hanya yang penting saja. Seperti yang di dalam video tadi ya. Tadi videonya tentang apa tadi? Abstraksi. Iya, memilih mangga yang sudah siap panen. Yang keempat, prinsipnya algoritma. Ya, berpikir algoritma. Tadi tentang langkah-langkah membuat apa? Mie goreng harus berurutan biar bisa disajikan. Nah, tepuk tangan dulu. Pelajaran kita ini sudah bagus-bagus semua. Alhamdulillah ya, sudah hebat, sudah berani ke depan. Jangan lupa tadi kertas evaluasinya nanti dimasukkan ke map ya, portofolio. Ayo boleh beres-beres. Sudah
siang dan sholat zuhur bagi yang beragama Islam. Ibu tutup. Wassalamualaikum